Sahabat sang pengajar, kali ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan Google Classroom untuk pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, salah satu fitur dari Google yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran secara jarak jauh atau sering disebut virtual class adalah Google Classroom. Saat ini Google Classroom banyak dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, apalagi pada kondisi seperti yang terjadi saat ini. Google Classroom ini merupakan salah satu layanan di antara layanan Google yang lainnya. Apabila sekolah berlangganan Google Suite, maka ini sudah masuk di dalamnya, menjadi salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, selain itu, Google Classroom juga terdapat di Google ataupun akun Google yang kita daftarkan secara gratis ya, selain Gmail yang sering kita pakai untuk mengirim email, kemudian secara gratis ya, selain Gmail yang sering kita pakai untuk mengirim email, kemudian kita juga sering menggunakan Google Drive untuk menyimpan file-file atau berkas-berkas penting kita. Kita juga bisa memanfaatkan Google Classroom ini yang saat ini sudah marak digunakan. Kita juga bisa memanfaatkan fitur-fitur Google yang lainnya seperti Google Site untuk membuat situs atau website. Ada lagi YouTube yang sering kita gunakan untuk mengupload video atau mengakses video. Ada lagi Google Translate, ada Hangout maupun aplikasi lain seperti Google Formulir yang sering kita gunakan untuk membuat form online maupun quiz secara online. Pertanyaannya mungkin adalah mengapa menggunakan Google Classroom sedangkan banyak sekali platform pembelajaran di luar sana. Nah, tentu banyak sekali alasan, diantaranya adalah gratis. Akun Google ini gratis, kita saat mendaftar tidak perlu banyak membutuhkan dokumen-dokumen. Google ini gratis, kita saat mendaftar tidak perlu banyak membutuhkan dokumen-dokumen. Kita tinggal mendaftar secara gratis. Kita juga mendapatkan banyak fitur seperti yang tadi sudah kami sampaikan dan alasan-alasan lainnya. Nah, ini fiturnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, dengan kita memiliki akun Google. Selain itu, akun Google biasanya memudahkan kita untuk mengakses aplikasi-aplikasi. Aplikasi-aplikasinya Google itu biasanya mudah digunakan daripada yang lainnya. Kelebihan lain adalah aplikasi atau fitur Google bisa diakses dari berbagai perangkat ya, bisa dari HP, bisa dari tablet, bisa dari laptop, dari PC atau personal komputer maupun perangkat yang lainnya. Sehingga akan sangat mudah kita gunakan untuk mendukung pembelajaran online yang kita lakukan di sekolah kita. Itu beberapa alasan yang memungkinkan kita menggunakan Google Classroom yang dibutuhkan di sekolah kita. Itu beberapa alasan yang memungkinkan kita menggunakan Google Classroom yang dibutuhkan adalah satu, Gmail bisa kita mendaftar secara gratis atau sekolah bisa mengajukan Google Suite for Education ya, sama nanti fiturnya hampir sama. Kita juga butuh HP, tablet atau laptop, terutama kalau bapak guru biasanya juga membutuhkan laptop ya setelah memiliki akun Gmail baik gratis maupun berbayar. Misalkan yang Google Suite itu ada yang for business atau yang for education. Yang for education ini biasanya gratis. Kita juga membutuhkan perangkat HP, tablet, laptop, file materi yang nantinya akan kita sajikan di Classroom ya, bisa kita siapkan berupa PPT, PDF maupun file-file lain. Kita juga bisa mengambil video-video pembelajaran dari berbagai sumber ya, untuk kemudian nanti kita tayangkan di Classroom yang kita berbagai sumber ya, untuk kemudian nanti kita tayangkan di Classroom yang kita buat. Nah, untuk mengakses Google Classroom kita tinggal masukkan alamat classroom.google.com atau kalau tidak mau ribet cukup masukkan google.com, nanti pilih icon aplikasi tadi ya, kita pilih yang aplikasi Classroom, maka otomatis kita akan masuk ke aplikasi Google Classroom yang disediakan oleh Google. Nah, langsung saja kita eksekusi, kita buka browser kita, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox ya, seperti biasa. Nanti kita masuk ke google.com seperti ini, kita pilih akun mana yang akan kita gunakan untuk mengelola kelas kita. Misalkan saya memilih ini, akun sekolah. Akun ini diperoleh dari Google Suite for Education ya, ditandai dengan nama @alamatsekolah.sch.id. Nah,
ditandai dengan nama @alamatsekolah.sch.id. Nah, kalau sudah, klik ikon aplikasi, ada kotak-kotak kecil itu di pojok kanan atas, kemudian pilih Google Classroom seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai dengan tampilannya terbuka. Ini tampilan Google Classroom. Apabila sudah memiliki kelas, apabila Bapak Ibu belum memiliki kelas, tinggal klik ikon plus yang ada di pojok kanan atas, kemudian pilih buat kelas. Begitu. Untuk hari ini kita akan fokus ke pembuatan bahan ajar di Google Classroom. Kita pilih misalkan kita mau membuat di kelas IPA 9A yang kami buat. Nah, untuk membuat materi, tugas, ya, kuis, latihan soal dan sebagainya, kita mulai dari menu yang ada di atas. Kita pilih tugas kelas. Nah, sebelum membuat materi, tugas, kuis dan sebagainya, maka kita perlu melakukan atau membuat topik-topik, ya, seperti yang tersaji di layar. Ada topik tugas, kuis, materi, kemudian latihan soal, dan mungkin kita bisa menambah topik-topik yang lain. Topik-topik ini fungsinya seperti yang tercantum di sebelah kiri maupun di tengah-tengah, ya. Ini fungsinya untuk mengkategorikan sebenarnya kita tuh posting tentang apa untuk siswa. Apakah itu kategori tugas, apakah itu kategori materi, dan lain sebagainya. Dengan dikategorikan, maka siswa akan lebih mudah ketika mengakses Google Classroom yang mereka akses dari HP atau perangkat mereka. Nah, untuk menambah kategori kita tinggal klik saja, ya. Nanti klik tombol buat atau di menu tugas kelas tadi klik buat. Nah, untuk menambah kategori kita tinggal klik saja, ya. Nanti klik tombol buat atau di menu tugas kelas tadi klik buat. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih topik. Nah, tentukan topiknya. Misalkan yang belum ada diskusi, ya, tulis kemudian klik tambahkan. Nah, otomatis diskusi ini sudah muncul, ada di paling atas dan juga ada di bilah sebelah kiri. Nah, apabila kita ingin mengurutkan topik-topik ini, langkahnya sangat mudah, ya. Bapak Ibu bisa mengatur sesuka hati urutannya, siapa yang di atas, siapa yang di bawah, tinggal seperti ini caranya. Drag and drop saja, diseret saja, ditempatkan sesuai di posisi yang kita inginkan. Misalkan kuis mau saya pindah ke atas, caranya seperti itu, tinggal digeser saja, drag and drop. Ini Bapak Ibu langkah yang harus dilakukan di awal, yaitu adalah membuat topik-topik materi. Kalau sudah, tinggal kita membuat, Bapak Ibu, langkah yang harus dilakukan di awal, yaitu adalah membuat topik-topik materi. Kalau sudah, tinggal kita membuat, misalkan kita ingin menyajikan materi untuk siswa, tinggal kita klik buat, lalu kita pilih materi misalkan, karena kita ingin menyajikan materi, diklik saja bagian materi. Nah, jika sudah, ini bagian-bagian yang harus dituliskan, mulai dari judul, deskripsi, sampai dengan nanti materi apa yang kita sajikan. Bisa kita ambil dari Google Drive, bisa kita ambil dari file yang ada di komputer kita, bisa dari YouTube, ya. Ini yang akan kita coba hari ini nanti. Pada tutorial ini adalah materi dari YouTube maupun dari link website lain. Kita mulai dengan menuliskan judul materinya terlebih dahulu. Tuliskan judul materinya, misalkan saya membuat materi materinya terlebih dahulu. Tuliskan judul materinya, misalkan saya membuat materi tentang tekanan pada zat cair. Sebelum menuliskan deskripsi, kita lihat dulu materi yang mau disajikan. Sebagai contoh, saya ambil video dari YouTube. Klik YouTube, kemudian di kotak pencarian ini silakan dimasukkan kata kunci video apa yang mau disajikan sesuai dengan judul yang tadi kita tuliskan. Misalkan saya ketikkan di sini mengamati tekanan pada zat cair. Mengamati tekanan pada zat cair. Diklik saja ikon pencariannya, nanti biarkan sistem yang mencarikan. Seperti ini akan tampil banyak video sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Kita tinggal memilih kira-kira video mana yang akan kita sajikan untuk siswa. Misalkan saya memilih video kita
sajikan untuk siswa. Misalkan saya memilih video yang ini ya, kita klik saja lalu pilih tambahkan. Setelah diklik berubah jadi biru tombolnya, diklik tambahkan, otomatis videonya sudah tersaji di materi kita. Tinggal kita beri deskripsi yang relevan dengan judul maupun dengan video yang kita berikan. Misalkan saya tulis di deskripsi di sini adalah amati video berikut, lalu ambillah kesimpulan dari materi yang tersaji. Ya, kita tuliskan kesimpulan di kolom komentar. Judul sudah, deskripsi sudah, materi berupa video juga sudah. Kemudian jangan lupa memasukkan ini dalam topik yang relevan. Misalkan kita masukkan ke boleh diskusi atau materi. Sebagai contoh saat ini kita masukkan di materi ya. Klik topik yang sudah tadi kita buat, lalu sudah kita klik posting. Nah, kita lihat apa yang baru saja kita posting sudah muncul di topik materi ya, tentang tekanan pada zat cair. Nah, kita klik saja untuk melihat hasilnya seperti ini. Sudah ada judul, sudah ada deskripsinya. Nah, kita bisa cek videonya, kita menentukan apa yang kita minta dari video yang disajikan. Video yang kita pilih di Google Classroom otomatis akan bisa dilihat siswa seperti ini, sehingga ini akan sangat memudahkan kita mengajar para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 8A SMP Negeri 1 Bodono akan melakukan percobaan, yaitu membuktikan tekanan pada zat di YouTube Pilih Kelas kami. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video tentang kelas tadi, jangan lupa di subscribe dan turn on notifikasi. Seperti ini, pasang di materi Classroom, Bapak Ibu, nanti siswa bisa mengomentari di kolom komentar yang tersedia. Selain kita mengupload materi yang berupa video, kita juga bisa menggunakan materi yang diambil dari website lain. Sebagai contoh, saya membuat materi dengan judul induksi elektromagnetik. Ini saya mengambil materi berupa simulasi IPA yang kita ambil dari website dengan sumber adalah PET Colorado. PET Colorado seperti ini tampilannya, pelajaran yang kita buat. Nah, kita juga bisa membuat materi ya dari file yang kita miliki dengan mengupload file ataupun memilih dari Google Drive apabila kita sudah memiliki file-file di Google Drive kita. Itu tutorial kali ini membahas mengenai bagaimana cara menyajikan materi di Google Classroom. Semoga bermanfaat.